Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi copot Prabowo dan masukkan Ahok ke kabinet. Bagaimanakah faktanya? Isu perombakan kabinet mulai muncul sejak DPR RI menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta penggabungan Kemenristek dan juga Kemendikbud dalam rapat paripurna pada hari Jumat 9 April yang lalu. Presiden Jokowi pun dikabarkan tidak hanya mencari 2 menteri baru untuk memimpin instansi anyar tersebut. Namun spekulasi yang beredar menyebutkan kepala negara itu juga akan mereshuffle pada pos-pos kementerian yang dianggap tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan. Nama Menteri Pertahanan Prabowo serta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya pun terseret di tengah memanasnya isu reshuffle ini. Dalam judul sebuah video berdurasi 10 menit yang beredar di Facebook, Menhan Prabowo diklaim telah dicopot oleh Presiden Jokowi dari posisinya. Sementara Komisaris Utama PT Pertamina Ahok dikabarkan resmi bergabung ke Kabinet Kerja. Judul video yang diunggah sejak 19 April itu, yaitu berita terkini, Jokowi secara mengejutkan copot Prabowo, Ahok resmi masuk Kabinet Kerja. Hingga Kamis 22 April, cuplikan gambar itu telah direspon oleh 154 pengguna Facebook serta dibagikan ulang sebanyak 42 kali. Namun benarkah Jokowi copot Prabowo dan memasukkan Ahok ke Kabinet Kerja? Berdasarkan pantauan dari redaksi Antara hingga Kamis 22 April, tidak ada informasi resmi yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi mencopot Menhan Prabowo serta menunjuk Ahok untuk bergabung dalam Kabinet Kerja. Selain tidak didukung dengan informasi yang valid, narasi pada judul video di Facebook juga salah memuat nama Kabinet Presiden Indonesia dan serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nama kabinet saat ini adalah Kabinet Indonesia Maju. Sementara Kabinet Kerja adalah nama kabinet pemerintahan Jokowi serta Wakil Presiden Yusuf Kala pada periode 2014-2019. Kepala negara juga diketahui belum mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu 21 April. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin mengungkap penataan ulang kelembagaan menjadi alasan Jokowi belum mengumumkan reshuffle sebagaimana dilaporkan dari redaksi Antara pada hari Selasa 20 April. Dengan demikian dapat disimpulkan judul pada video di Facebook itu merupakan hoax. Beredar di kanal YouTube sebuah video yang menyebut bahwa Menteri Pertahanan Menhan Prabowo didepak dari istana oleh Jokowi. Adapun narasi itu beredar dalam sebuah video yang berdurasi 10 menit yang ditayangkan oleh akun YouTube Suara Istana Senin 19 April. Disebutkan pula dalam narasi bahwa karir Prabowo berakhir dengan tragis di tangan Presiden. Berita terkini, niat busuk Prabowo terbongkar, karir politik di ujung tanduk. Akhirnya terjadi, ditendang dari istana, karir Prabowo berakhir tragis di tangan Jokowi. Tulis Suara Istana menarasikan hal tersebut. Dikutip melalui laman turnbackhoax.id, Rabu 21 April, klaim bahwa Presiden Jokowi menyingkirkan Prabowo dari istana adalah salah. Faktanya hingga saat ini belum ada informasi resmi dan valid terkait klaim tersebut. Dalam video itu juga tak ada satupun informasi atau narasi yang menyatakan bahwa Prabowo disingkirkan dari istana. Video tersebut hanya berisikan pernyataan terkait polemik pembentukan Detasemen Kawal Khusus atau Danwalsus oleh Prabowo beberapa waktu lalu. Dengan demikian, mengacu kepada seluruh referensi, headline dalam video tersebut berbeda dengan isi berita. Maka dari itu, klaim Jokowi singkirkan Prabowo dari istana adalah hoax dengan kategori koneksi yang salah. Tulis akun turnback.id. Sampai saat ini pun video tersebut telah ditonton sekitar 36.000 orang. Netizen juga memberikan 472 tombol suka dan 31 tombol tidak suka. Mungkin presiden yang perlu untuk reshuffle, bukan menterinya. Akhir-akhir ini memang isu reshuffle kabinet kembali merebak, meskipun tidak ada harapan perubahan signifikan dari pergantian para menteri Jokowi tersebut. Sebab, rakyat sebenarnya tidak butuh perubahan parsial kementerian. Yang sebenarnya ditunggu rakyat adalah kapan Presiden Jokowi mundur atau diganti. Selama menjabat sebagai presiden sejak tahun 2014, sudah 4 kali Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Pada periode pertama 3 kali melakukan reshuffle.
Sementara di periode kedua ini, sebentar lagi mungkin reshuffle yang kedua. Sehingga totalnya menjadi 5 kali reshuffle. Cerita menjabat 3 periode jangan hanya dianggap sebuah parodi. Dengan keseringan melakukan reshuffle kabinet, maka presiden dinilai memang sudah tidak mampu lagi memimpin pemerintahan. Sayangnya syahwat untuk 3 periode tersebut diduga semakin menggebu-gebu. Meskipun gagal, namun niat besar menuju 3 periode tetap disembunyikan hingga kini. Bahkan sebaliknya mengatakan tak pernah berniat untuk 3 periode. Reshuffle kabinet sebelumnya telah menghasilkan Menteri Agama yang baru, Menteri Perdagangan baru, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru. Namun sama sekali tidak mengubah kinerja pemerintahan Jokowi. Risma, Menteri Sosial, Mensos yang baru juga masih dominan akting daripada bukti kemampuan. Masyarakat sulit berharap banyak pada menteri-menteri yang baru. Di samping tidak adanya visi dan juga misi menteri, juga sistem kabinet sendiri berjalan dengan manajemen yang tidak visioner. Tidak jelas arah mau kemana, sangat bergantung siapa yang terakhir datang memberikan masukan pada presiden. Isu reshuffle adalah isu politik yang hanya untuk kepentingan istana dalam 3 hal. Pertama, Jokowi ingin mencitrakan kepada masyarakat dirinya masih sebagai presiden yang masih kuat dan juga dominan. Tampil dan menunjukkan pada lingkaran istana bahwa siapa yang mencoba melawan atau mengganggu akan diganti. Makanya jangan coba-coba melawan kemauan dan keinginan presiden kalau memang tidak siap untuk diganti dari jabatan menteri. Kedua, koalisi dipancing agar semakin mendekat pada presiden. Karena umumnya koalisi takut kalau kehilangan menteri. Makanya PHP pun berjalan. Jangan-jangan Partai Demokrat yang masuk dalam jajaran kabinet hasil reshuffle pula. Untuk bergaining ke depan, terutama mendukung agenda 3 periode. Isu reshuffle selalu membuat semut berkumpul. Ketiga, isu reshuffle ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menutupi diri dari kelemahan-kelemahan yang sekaligus memperpanjang nafas politik. 3 periode juga merupakan bagian dari upaya-upaya tersebut, meskipun dengan bahasa dan rakyat bahwa tidak berminat atau tidak akan mempengaruhi MPR. Meskipun demikian, sebenarnya rakyat juga sudah tidak peduli dengan isu reshuffle yang dihembuskan. Rakyat lebih berpikir tentang bahaya menghadapi krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik, dan juga krisis hukum. Permainan hukum untuk kepentingan politik yang semakin mencolok dan telanjang. Intervensi dan diskriminasi hukum sangat terbuka untuk dilakukan oleh penguasa. Jika semakin sering isu reshuffle digulirkan, maka semakin membuktikan dan dikonfirmasi bahwa sebenarnya presiden tidak mampu memilih pembantu yang baik. Menteri itu kan anak buahnya presiden, karena presiden yang pilih dan lantik mereka. Namun dengan keseringan reshuffle, maka sebenarnya menjadi cerminan dari ketidakmampuan rakyat memilih presiden yang baik pula. Memang yang selalu saja menjadi pertanyaan adalah apakah telur dulu atau ayam dulu. Namun yang repot kalau ayamnya sakit, dipastikan telurnya juga ikut busuk. Selain itu, pengamat juga memberikan komentar tentang reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet dinyatakan tak akan perbaiki kinerja Jokowi. Rencana Jokowi melakukan reshuffle kabinet tidak akan memperbaiki kinerja pemerintah. Persoalan bangsa ini ada di pemimpin bangsa. Mau reshuffle ribuan kali kalau pemimpin masih Jokowi tidak akan memperbaiki kinerja pemerintah. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi. Menurut Muslim lagi, Presiden Jokowi hanya dikendalikan oleh partai koalisi ketika melakukan reshuffle kabinet. Jokowi juga masih menjadi petugas partai dari PDIP. Artinya Jokowi tidak mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan reshuffle. Muslim juga mengatakan reshuffle kabinet justru akan memperburuk kinerja pemerintah. Rakyat Indonesia justru menginginkan reshuffle kepala pemerintahan. Selain itu, kata Muslim, reshuffle kabinet hanya bagian dari politik dagang sapi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Janji Jokowi tidak bagi-bagi kekuasaan tidak terbukti. Sampai sekarang mantan wali kota itu bagi-bagi kekuasaan. Pungkas Muslim.